kita harus mampu merasakan dalam diri kita, dalam perasaan kita tentang kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengaji seperti ini kalau tidak kasih sayang Allah. Bukan kemampuan anda mengaji. Tidak bisa kita duduk kalau tidak ada Allah tadi kasih sayang kepada kita. Jadi seluruhnya itu bersumber daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dikuasai. Akhir-akhirnya akan terlihat bahwa segala sesuatu itu memang dari Allah. Dari kasih sayangnya tadi tidak mungkin terjadi suatu kecuali karena dari Allah. Allah sababul awal namanya, sebab yang utama, sebab yang pertama sekali. Itu yang diantarkan oleh Rasul kepada kita melalui Al-Quran. Dan itu harus kita pahami dengan secara baik. Banyak berulang kita sampaikan, tapi kita tidak akan bosan-bosan untuk mengulang. Tidak ada satupun kekuatan yang untuk membuat sesuatu bergerak illa billah. Bibir itu tidak akan bergerak itu kalau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah mungkin kaji kau disampaikan, mulut akan berbicara kalau tidak karena Allah. Sering sampaikan itu. Mengapa mulut bisa berbicara kini kok? Dikarenakan adanya kudrat. Banyak mulut tapi kudratnya tidak ada, tidak bisa bicara. Mengapa kudrat membuat mulut berbicara? Dikarenakan adanya kehendak. Banyak mulut, banyak kudrat ada di seseorang, tapi dia tidak ada berkehendak untuk berbicara. Tidak aja, dia bisa. Dan kemudian mengapa kehendak tadinya terjadi? Karena adanya ilmu, ada yang akan dia bicarakan. Kalau tidak ada yang dibicarakan, Pak. Mengapa ada ilmu? Dan karena adanya hidup. Mengapa hidup? Karena adanya yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu gerak bibir pun yang tidak berawal daripada Allah Subhanahu wa taala. Melalui prosesnya seperti itu. Itu makanya dalam mata kaji, hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Qudrat Allah, qudrat aku, qudrat Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Basir Allah, basir aku, basir Allah sendirinya. Sami Allah, sami aku, sami Allah sendiri. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendiri. Jadi agama yang diantarkan oleh Nabi itu bukan main-main, bukan sebagai pakaian, tapi harus dijadikan sebagai darah daging. Banyak yang lain yang harus kita bicarakan yang menyangkut dengan Rasul itu. Apalagi kalau kita tengok Rasul itu dari segi penderitaannya, tidak tanggung-tanggung penderitaannya karena didustakan oleh umat. Nah, mengapa didustakan oleh umat? Karena yang dibawa oleh Rasul itu senantiasa tidak berkenan dengan nafsu. Apa yang dikatakan baik oleh Rasul, tentu yang dikatakan baik oleh Allah itu disampaikan oleh Rasul di dalam kitabnya. Sungguhnya nafsu tidak berkenan untuk seperti itu. Itulah yang membuat mereka menolak, tak mempercayai. Yang Rasul itu, tadi ada pertanyaan apa bedanya Rasul dengan Nabi? Yang Rasul itu diwajibkan untuk menyampaikan, maka Nabi itu tak boleh bosan untuk menyampaikan. Kalau andai kata seorang Rasul itu berhenti menyampaikan karena derita atau penanggungan yang ditanggungkannya, itu berdosa. Itu makanya Nabi Yunus dulu dimakan oleh ikan karena lari daripada umatnya, didustakan oleh umat, lalu tidak mampu Nabi Yunus pada waktu itu lari. Akhirnya Tuhan membuatkan skenario, akhirnya dimakan oleh ikan hiu. Nabi Muhammad apalagi tak tanggung-tanggung penderitaan Nabi Muhammad itu. Dari dalam bundung, dari dalam rahim Nabi Muhammad itu seolah-olah sudah diberi
sendiri penderitaan. 6 bulan dikandung ibu bapak mati. Sampai di permukaan bumi, lahir ke permukaan bumi di dalam perhitungan tempo Adam, tempo rahim. Ya. Sampai di permukaan bumi, lahir dalam keadaan miskin, ibunya miskin. 6 tahun umur baru ibu mati. Siapa menggilainya? Orang lain, Halimatun Sa'diyah. Di dalam genggaman Halimatun Sa'diyah tadi berbagai macam yang dihadapinya. Terjadi pembedahan. Itu 3 kali dibedah tuh. Jadi balik itu kepada persoalan pokok, memang Nabi itu penuh dengan derita. Sampai Nabi itu sudah menyebarkan agama itu, kebenaran itu, tambah orang-orang kafir pada waktu itu tidak bisa untuk menerima apa yang dikemukakan oleh Nabi. Akhirnya tantang. Maka terjadilah rapat-rapat gelap untuk mencari sistem cara bagaimana untuk menanggulangi, untuk menghalangi agar jangan Rasul itu sampai menegakkan agamanya. Diisukan bahwa Nabi itu adalah membawa sial. Semenjak Nabi itu ada, semenjak Rasul itu ada, terjadi sial di dalam kehidupan. Itu penderitaan Nabi. Nah, dan itu harus kita warisi itu. Dalam menegakkan kebenaran, dalam menyampaikan kebenaran, kita harus bersedia menderita. Karena memang itu lokasinya, penderitaan kebenaran itu. Itu sunnahnya. Tapi bukan berarti orang-orang yang tidak menderita tidak mengembangkan agama Allah, bukan itu artinya. Tetapi begitulah kalau kebenaran yang dikembangkan tidak dapat tidak, nafsu akan tetap menantang. Nabi Muhammad nafsu pangannya sendiri, nafsu paeteknya sendiri menantang Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bagaimana Rasul itu adalah dibohongi, didustakan. Mengapa? Karena yang dibawa oleh Rasul itu sungguh tidak sesuai dengan keinginan nafsu mereka. Di akhir zaman, karena memang kebenaran tidak sesuai dengan nafsu, maka dicari-carilah bagaimana supaya sesuai dengan nafsu. Nah, itu kesalahan yang terjadi di akhir zaman. Pengajian tak sesuai itu dengan nafsu, bahas supaya sesuai dengan nafsu, itu suatu kesalahan. Bukan pengajian agama yang akan disesuaikan dengan nafsu, tapi harus nafsu disesuaikan dengan agama. Makanya nafsu tadi banyak lampi-lampinya, banyak tingkat-tingkatannya. Jadi menjadi seseorang pengikut Rasul itu pasti akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan, tidak. Baik daripada nafsu kita sendiri, nafsu orang lain, nafsu lingkungan kita, pasti akan kita hadapi itu kalau kita menegakkan kebenaran Allah SWT. Nah, tetapi apa boleh buat? Karena Al-Quran itulah yang akan, atau ganti Rasul tadi, Quran itulah yang akan membuat kita menjadi baik di dunia dan di akhirat nanti. Malam tadi kami pelajari, masih ada catatannya di papan tulis. Umur rata-rata 60 tahun. Setahun itu 360 hari. 60 kali 360, sekian hari, sekian ribu hari. Satu hari berjumlah itu 24 jam. Jadi 24 jam kali sekian, maka terjadilah berapa puluh ribu agak jam. Itu jatah hidup kita 60 tahun. Kurangi 10 tahun masa kanak-kanak, tinggal 50 tahun. Dan yang 50 tahun yang sekian apa tadi itu, jam tadi itu, kita perhitungkan jam kita di dalam kehidupan dari pagi sampai sore. Nah, itu kadang-kadangnya kalau disebut maaf ya,
sakit kita, di situ ada diletakkan oleh Allah suatu nilai yang tak tanggung-tanggung nilainya. Tapi kita tidak tahu. Dan sudah subuh siko tadi pulang, tiba di rumah datang penyakit aneh. Penyakit aneh tadi perut gombong. Perut orang itu gombong. Nama anehnya kamu sesak dia ribut. Sesak mau. Apa lain yang terlibat pada waktu itu? Dimakan ini, dimakan ikut. Seolah-olah bertambah. Tidak ada nyelantang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tidak keuntungan sakit dia? Kalau tidak ada dia penyakitnya itu dia Allah antabaralah ini kedapat berzikir ke Allahnya tadi cerita. Tapi karena disakitkan oleh Allah, alhamdulillah sampai saja tidak pernah luput ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia Allah yang berkuasa. Awak tidak sakit tapi disakitkan oleh Allah. Minta petunjuk kepada Allah karena harusnya dilakukan pengobatan. Saya yakin dari bisa dan mungkin. Akhirnya jam 3 bawa ke dokter. Akhirnya alhamdulillah sampai kini tidak. Jadi apa bukan kita sesali kini sakit tadi itu? Oh, tidak tanggung-tanggung nilainya di situ. Penuh hari tadi dengan berzikir, dengan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Allah itu di dalam sebuah hadis, ya, kita bukan mengklaim diri ya. Kadang-kadangnya Allah tadi tidak diberikan apa yang diinginkan oleh Allah kepada seseorang dikarenakan orang tadinya cinta kepada seseorang. Ya Allah, kecil Jibril, berikanlah apa yang dia minta orang itu ya Allah. Nyolah sholat tahajud, sholat duha, menangis bermohon kepada Engkau, kasihan ya Allah. Apa jawab Allah? Aku tidak berikan hai Jibril. Mengapa? Aku sangat rindu, sangat menginginkan tangisannya itu, keluhannya itu kepada aku. Aku tidak berikan. Kalau aku berikan dia akan berhenti nanti untuk mengeluh. Jadi jangan salah terima. Kedua kita tidak diagih dari Tuhan, itu Allah benci. Bukan itu artinya. Mungkin karena Allah sayang kita tidak diberi apa yang kita minta. Begitu pula seperti yang tadi. Jangan kita mengatakan Allah itu tidak baik, tidak senang, benci kepada kita kalau kita disakitkan. Oh rupanya kadang-kadang kita disakitkan karena Allah itu ingin keluhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Banyak itu. Nah, jadi kalau kita balik, itulah kelebihan orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu dia mempelajari agama itu sampai ke akar-akarnya, sampai ke urek-ureknya, sampai ke pucuk-pucuknya. Walaupun hanya satu ayat seperti Bismillah tadi yang kita tadi, tapi tidak ada yang tinggal. Nah, sehingga di dalam batang kaji itu sudah kita tetapkan sebetulnya. Ya, kalau dikali dalam Quran kuat, basuh jurek besinya. Baurek rukunan alam berisi makrifatullah. Kalau dimulai sampai kate babania katonan padim babatang di hadis Nabi badahan rukunan limo barantiang suruh jotoga badaunan sunat-sunat ba buah basuh buah nan ranun batang puak budi nan baye budi baye tali ikatan perhubungan silaturahim. Nah, ba buah katonan bona kalau basuh nembak itu, iyo dikali dalam-dalam, iyo dilolai sampai kate bumi senang langit dan kewan di kampung aman santoso, santoso dunia je akhirat itu Al-Quran Karim. Tapi kadang-kadangnya seperti yang tadi, nah kita tidak ingin mendalami, kaji dalam-dalam itu begini begitu. Secepatnya kadang-kadang manusia itu memberikan keputusan, memberikan penilaian tanpa ilmu dan pengetahuan sedikit pun. Padahal tidak ada artinya satu ucapan kalau tidak ada di dalam tadi suatu pengakuan. Berapa banyaknya lidah yang mengucapkan Alhamdulillah, sementara hatinya itu tidak Allah yang tersanjung, tetapi yang lain Allah yang tersanjung dalam hatinya. Berapa banyaknya lidah yang mengucapkan Allahu Akbar, sementara hatinya itu mengagungkan dan membesarkan yang lain. Berapa banyaknya mengucapkan La ilaha illallah, tetapi dia sedang diperbudak oleh selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang terjadi kalau andai kata Al-Quran atau agama itu tidak dipelajari secara
secara menyeluruh. Sehingga di dalam buku itu diterangkan itu ya, mempelajari agama itu harus secara menyeluruh, tidak boleh sepihak-sepihak. Bisa dipahami ya? Mungkin terlampau jauh dari ngaji. Jangan lupa bahwa seluruh penolakan atau tidak peduli saja terhadap apa yang ditawarkan oleh Rasul, khususnya Quran tadi, itu akibatnya nanti apa? Fa'akhazahumul azab, pasti akan disiksa oleh azab. Tapi tidak. Azab itu apa? Neraka. Itu benar, itu tidak terlalu kita sebut oleh neraka itu memang azab. Tapi ada azab itu yang paling, yang kadang-kadang tersembunyi, yaitu ketertipuan. Ya, awak berusaha banyak tapi tidak dapat seketek. Ada satu cerita kisah ya. Seseorang yang miskin datang kepada seorang raja, fiktif ceritanya. Lalu raja tadi bertanya, mengapa kamu datang? Saya orang yang terlunta-lunta, wahai raja. Beri aku sesuatu. Kecil raja, jadi aku beri. Dibawalah orang yang datang tadi keluar istana. Tiba di luar istana, ditunjukkan. Ini seluruhnya harta saya yang punya. Ibarat dari Siko, mulai dari Siko ke Gunung Sabo tanah sampai ke Ken atau dan yang punya itu. Ini ambil oleh kamu. Dengan syarat ada apa syaratnya? Ya, aku tunggu kamu di Siko. Sebelum matahari terbenam nanti, kamu harus tiba di Siko kembali. Cerita saya akhir, tidak salah. Ia seseorang tadi karenanya merasa butuh, akhirnya masuk ke nafsu. Dicobalah lari, nak banyak dapat, nak lawe dapat, lari. Akhirnya dia terlampau lawe nambah dia, terlampau panjang, tak sampai dah matahari terbit, barangnya tinggal lagi kira-kira 10 meter lagi matahari terbenam. Barang susahnya kepayahan kan, sehari berlari, jadi nak dapat lawe. Syarat raja tadi sebelum matahari terbenam kamu harus tiba di tempat yang berdiri bah. Ini nak 10 meter melaki itu matahari terbenam. Apa terjadi? Raja tidak mau lagi. Begitu raja tidak mau lagi kan, awak bapaya terjadi stres, akhirnya mati. Ana dapat cuma 2 kali 1 meter, 1,5 meter. 1,5 meter tanah lebarnya 2 meter lebih seketek panjangnya. Aku nak dapat mencari masa balik tadi. Kita di dunia aja itu. Dibentangkan oleh Allah, ini milik saya, rebut oleh kalian seluruhnya. Tapi banyak manusia tadi yang tertipu. Itu azab. Nah, rasa kue-kue dia mencari, latih dia mencari, lahabi umur dia mencari, akhirnya masuk kandang setumbit. Sudahnya mati. Tertipu. Itu azab itu. Azab dunia namanya semacam. Jadi kalau kita bicara azab itu, jangan kita menganggap hanya neraka saja. Neraka itu berawal dari kini itu. Jadi orang-orang yang mendustakan Rasul itu fakazzabuhu fa'akhazahumul azab, maka mereka itu akan disiksa oleh azab. Wa hum zalimun, dan mereka itu zalim mereka. Hanya bisa dipahami ya. Jadi kita dalam hidup harus hati-hati. Memang kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai yang mewakili Nabi atau Rasul kepada kita. Dan hati-hati kita di dalam mempelajari itu. Jangan gegabah. Jangan seenaknya. Pedoman itu kepada ilmu-ilmu yang ada, kepada orang-orang yang terdahulu. Pedoman itu. Dengan kata lain, Quran yang harus ditumbuhkan menjadi pengajian. Bukan pengajian yang harus dibawa kepada Al-Quran. Beda. Ya, beda itu. Tapi kadang-kadangnya kalau Quran itu diambil
mempesona orang lain. Banyak itu kejadian. Apa tuh contohnya? Alif lam mim. Apa arti alif lam mim? Alialam. Orang jawabannya tuh banyak. Tak bangkit dari dalam neraka. Banyak itu ilmu alialam. Alialam tadi bakutanya, balenongnya, bali alam panjang itu bali alamnya dalam kini alam. Datunya ngecek-ngecek seorang lah. Aduh saja nak disebut. Alif lam mim lah itu artinya tuh. Alif lam mim tadi Allah yang tahu dengan tujuan dan maksudnya. Tapi kalau kita ambil pengertian isyarat daripada alif lam mim tadi, boleh-boleh saja tak larangan. Bukan alialam syaratnya apa? Alif itu mengisyaratkan kepada Allah. Itu namanya. Lam itu mengisyaratkan kepada malaikat. Jadi Quran itu prosedurnya dari Allah kepada malaikat, kepada Muhammad, dan kepada orang yang mengikuti Muhammad SAW tadi. Cobalah perhatikan ayat Allah. Kadang-kadang pusing yang balik kalau tidak ada rujukan kita memahaminya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian kitab tidak ada keraguan-raguan padanya akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, mana dulu petunjuk daripada takwa? Nah, takwa harus dulu. Harus dulu takwa. Kalau sebelum bertakwa, petunjuk tidak bisa datang ke dalam hati kita. Takwa tadi apa artinya? Takut arti asalnya. Dan kita sudah diberi rasa takut itu, udah ada tak ada lagi rasa takut lain. Pergunakanlah rasa takut tadi sesuai dengan semestinya, maka Quran akan menjadi petunjuk. Minimal 3 hal yang perlu kita takutkan sebelum kita masuk kepada Quran. Pertama sekali kita takut dosa kalau tidak diampuni oleh Allah. Jadi begitu kita masuk ke dalam pengajian seperti dan kini, kita harus mengatakan kepada diri kita, takut kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu masuk kepada pengajian itu, kita harus membawa predikat takut bahwa amalan kita kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, kita harus takut bahwa hidup tadi kalau gelap, tidak mengerti kita apa yang dikaji. Gelap kan? Ingat, kalau yang 3 ada di dalam diri seseorang, tidak dapat tidak. Al-Quran akan menunjukinya. Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi mereka. Tapi kalau tidak ada nanti Rasul 3 nyoba kepada Al-Quran mempekajikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Quran tidak akan memberi petunjuk. Itu makanya hudalil muttaqin. Kalau petunjuk sudah masuk ke dalam diri, maka ketakwaan tadi akan naik meningkat. Jadilah mereka tadi lain menjadi orang takwa, takut. Jadilah mereka menjadi orang yang wara, jadilah mereka orang yang yakin. Maka para ulama juga mengartikan takwa itu adalah takut, qanaah, wara, yakin. Itu nanti kita takwa. Itu kan dapat kalau petunjuk sudah datang daripada Al-Quran. Tapi kalau takut dan 3 tadi tidak ada di dalam diri, Quran tidak akan beri petunjuk. Maka wara, yakin tadi tidak akan bisa datang. Ya, cuba-cuba cuma terus wangi lepen bagaimana. Tapi kalau lah yakin datang, akhirnya orang-orang itu berdasarkan petunjuk karena masuk ke dalam hatinya, maka jadilah yang menjadi orang yang wara. Jadi penggembala diri, matanya nyukubalukan, telinganya nyukubalukan, sampai kepada pikiran hati, segala macamnya diatur dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Itu wara. Dia yakin bahwa apa yang dikatakan Allah itu baik, sekalipun tidak termakan oleh pemikirannya baiknya, dia yakin bahwa itu adalah baik. Apa yang dikatakan tidak baik, mereka betul-betul meyakini itu tidak baik. Jangankan yang tidak baik, orang-orang yang beruntung itu kata Allah salah satunya adalah
daripada yang tidak berfaedah saja, jangankan dari yang buruk, mereka berpaling. Paling mereka dari itu. Kalau ini awak jadinya tidak, kalau kita dongas pintai lalu, kalau kita tidak rujuki kepada ajaran-ajaran para ulama, bisa jadi pertanyaan itu tidak bisa dijawab itu. Al jannatu uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan untuk orang bertakwa. Kini Allah mengatakan bertakwa dulu masuk mau dapat petunjuk daripada Al-Qur'an. Jadi berarti tidak perlu Quran karena sudah dapat takwa sebelum Quran tadi. Begitu jadinya. Nah, rupanya tak aja itu. Takwa pertama untuk mendapatkan petunjuk. Kemudian takwa berikutnya nanti mengembang ya menjadi lebih sempurna takwa tadi, akhirnya menjadi yakin, wara dan segala macamnya tadi. Hati-hati. Itu takwa. Nah, itu makanya orang kalau sudah dapat petunjuk karena dia bertakwa tadi nanti tadi terpakai dirinya, nah maka mereka itu selalu melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam apapun yang dia saksikan dalam kehidupan di permukaan bumi. Ya, nonton TV, dilihat dalam TV itu macam-macam keanehan, apa yang tergambar darinya? Begitu kemampuan orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga nampak. Ya. Bersuara di tengah jalan, sawit selimbado misalnya. Ana terbayang darinya, ana nampak darinya. Begitu Allah mengurus makhluknya, tidak ada yang tinggal sehingga semut selimbado itu hidup sampai hari ini. Nyoliat burung terbang, begitu nampak darinya, begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung sehingga burung tadi bertawakal. Pagi hari berangkat dengan perut kosong, sore hari ya kenyang pulang kepada sarangnya masing-masing. Nampak ya, Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya para alim ulama yang dahulu-dahulu itu pernah mengungkapkan itu, di balik akuan yang ada, yang aku lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan lihat di mata, tapi dengan hati, dengan zuknya lihat keagungan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak orang yang mendustakan Rasul, tidak mau percaya kepada Rasul, ini kepada Al-Quran, maka di ujungnya pasti akan ditemuinya azab ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin azab itu melalui yang baik menurut kita, mungkin azab tadi melalui yang buruk menurut kita. Nak aneh itu melalui yang baik azab tadi dapatnya, terjadinya. Elok dia nyawa tapi kiranya azab. Kemudian awak tahu kalau kita sudah tertipu. Tadi yang dia dek radio tanah lawe, kilo-kilo mati dia mencari itu, dapat dari 2,5 meter. Itu nak dapat berapa? Tidak dari kerjanya kan dapat 2,5 meter ini. Nah, itu. Jadi untuk menanggulangi hal-hal penolakan terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala tadi, itu adalah salah satunya menyangkut dengan makanan. Makanan itu menyangkut dengan rezeki. Maka untuk itu selalulah berpikir ulang tentang rezeki. Yang belum dapat carilah dengan secara benar. Yang telah dapat sucikanlah dengan undang-undang syariat. Jadi nak lalu dapat dari awal carilah secara benar awak mencarinya. Nalah dapat bersihkan, sucikan itu. Dengan apa disucikan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa yang kami beri rezeki kamu tadi, nafkahkanlah.